وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا يحصى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. الحمد لله kaum muslimin rahmatullah, kita lanjutkan pengajian Diktat Salat karya Al-Ustaz Abdul Rahman Siddiq Hafizahullah Ta'ala. Dan sudah kita bahas kemarin pentingnya khusyuk di dalam salat. Demikian juga pentingnya merapatkan shaf di dalam salat jamaah. Maka untuk salat sendirian yang paling inti adalah kita perhatikan khusyuknya. Untuk salat jamaah, selain khusyuk harus kita perhatikan, juga hendaknya diperhatikan pengaturan shafnya. Shaf harus dua, yang pertama harus rapat, yang kedua harus lurus. Nah, kita ulangi karena kemarin belum dibagikan bukunya, sekarang saya lihat sudah dibagikan bukunya. Bisa dilihat pada halaman 3. Pada bagian tengah beliau mengatakan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu, dipraktekkan merapatkan shaf dengan jalan menempelkan pundak dengan pundak temannya, menempelkan lutut dengan lutut temannya, menempelkan sisi telapak kaki dengan sisi telapak kaki temannya, menempelkan mata kaki dengan mata kaki temannya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas bahwa yang harus nempel ketika sholat adalah hanya dua saja, kan? Pundak sama telapak kaki. Adapun lutut sama mata kaki ini sesuatu yang tidak mungkin untuk dirapatkan sejak awal sampai akhir sholat. Maka sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin, merapatkan lutut dengan lutut, mata kaki nempel dengan mata kaki, ini hanyalah di awal saja sebelum melakukan sholat. Untuk mengecek apakah sudah lurus atau tidak, maka ketika mata kaki sudah nempel dengan mata kaki, ini berarti sudah lurus. Setelah itu posisi kaki kembali menjadi posisi yang biasa. Karena kalau posisi kaki biasa, itu tidak mungkin mata kaki menempel dengan mata kaki teman kita, tidak mungkin. Kecuali yang mata kakinya menonjol besar. Dan itu jarang orang seperti itu. Demikian dijelaskan oleh para ulama, antara lain seingat saya dalam kitab La Jadida fi Ahkamis Shalah karya Syekh Bakr Al-Husain. Kemudian di sini perlu diperhatikan tulisan beliau menempelkan sisi telapak kaki dengan sisi telapak kaki. Artinya telapak kaki ketika salat itu tidak lurus begini. Maka kalau telapak kaki kita lurus, otomatis telapak kaki sebelah kita yang juga lurus akan nempel semuanya. Ini maksudnya. Jadi maksud beliau dari tulisan ini, yang ditempelkan bukan hanya ujung telapak kaki, tapi apa? Sisi telapak kaki. Jadi begini. Nah, tapi kalau kita perhatikan prakteknya, kadang-kadang tidak memungkinkan kita menempelkan sisi kaki kita dengan sisi telapak kaki kita. Kenapa? Karena sebagian orang kentolnya itu miring, jadi kentolnya besar. Nah, karena kentolnya besar, otomatis ketika kita tempelkan kentol kita dengan kentol dia, kentol itu apa? Betis ya. Betis kita tempelkan dengan betis dia. Nah, maka tidak akan mungkin telapak kaki itu betul-betul semuanya rapat begitu. Karena betisnya tadi yang besar. Karena itu ringkasnya saja, ketika bisa menempel semua sisi telapak kaki ini lebih baik. Tapi ketika tidak bisa, hanya renggang begini sedikit, nggak masalah. Yang penting tidak renggang besar. Sebagian orang sholatnya itu tidak menghadap kiblat, tapi menghadap miring, yaitu telapak kakinya. Ini nggak benar. Sholat yang benar adalah telapak kaki dihadapkan ke kiblat. Maka kalau bisa lurus betul-betul ini bagus.
Tapi ketika miring sedikit, ini pun sudah menghadap ke arah apa? Kiblat. Tapi ketika miringnya banyak, ini tidak menghadap kiblat sama sekali. Ini seperti apa? Kaki bebek nopo-nopo ini. Tidak seperti itu. Dalilnya apa? Salat itu kita hadapkan telapak kaki kita lurus ke kiblat, tidak miring jeber begini. Dalilnya apa? Dalilnya hadis umum di dalam Sahih Bukhari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wastaqbala qiblatana, man shalla salatana." Barang siapa yang salat seperti salat kami kaum muslimin, wastaqbala qiblatana, dan menghadap ke kiblat kita. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Beliau menghadapkan ujung-ujung jari-jari telapak kaki ke arah kiblat. Nah, otomatis kalau kaki kita miring begini, ini tidak menghadap kiblat, ujungnya, ujungnya kan sini. Maka kakinya diluruskan sehingga ujung-ujung kaki kita menghadap ke arah kiblat. Ketika miringnya sedikit saja, tidak ada masalah karena masih apa? Masih ke arah kiblat. Jadi ketika miringnya banyak, ini yang tidak sesuai sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian beliau mengatakan nomor 2, dipraktekkan meratakan atau meluruskan shaf. Nah, meluruskan shaf sudah dijelaskan kemarin, yang diperhatikan itu bagian belakang dari kaki, alias apa? Tumitnya. Maka yang lurus dengan garis shaf ini adalah tumit kita, bukan bagian depan dari telapak kaki. Karena telapak kaki manusia ada yang panjang, ada yang pendek, sehingga kalau diluruskan bagian depannya tidak akan lurus pundaknya atau tubuhnya. Tapi ketika yang diluruskan adalah tumitnya atau belakangnya, maka otomatis jelegernya atau badannya itu juga akan lurus. Kemudian nomor 3, menurut beberapa hadis, apabila shaf tidak diatur menurut tuntunan Rasulullah SAW, akan mengakibatkan adanya perselisihan di kalangan muslimin. Ini dalilnya apa ini, kata beliau ini? Mari saya tampilkan dalilnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum," luruskan shaf-shaf kalian. Atau kalau tidak mau meluruskan, la yukhalifannallah baina wujuhikum, Allah akan menjadikan berselisih di antara hati-hati kalian. Maksudnya apa? Maksudnya al-ikhtilaf fil qulub bit tabagud, yaitu umat Islam hatinya saling membenci, wa ta'adi, saling memusuhi. Hatinya saling apa? Membenci, saling memusuhi. Sehingga satu kelompok pengajian dengan kelompok pengajian yang lain saling menjatuhkan, ingin menutup pengajian yang sana supaya pindah pada pengajian sini misalnya. Nah, itu adalah gara-gara salah satunya shafnya tidak lurus. Maka perlu diperhatikan betul-betul shaf sholat ini, karena efeknya sangat besar sekali, bukan efek yang sepele. Makanya wajar kalau Sayyidina Umar tidak memulai sholat jamaah kecuali dia diberitahu oleh orang-orang yang melihat shafnya, mereka mengatakan sudah lurus. Nah, baru Sayyidina Umar mengatakan Allahu Akbar. Jadi beliau berdiri di mihrab begini, kemudian karena sholat jamaahnya banyak, beliau tugaskan beberapa orang ngatur shaf. Mungkin ada yang ngatur shaf 1, ada yang ngatur shaf kedua, ada yang ngatur shaf ketiga. Nah, begitu semuanya sudah melaporkan sudah lurus, baru beliau mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, Sayyidina Umar. Kemudian beliau mengatakan, apabila shaf renggang atau berlubang, setan akan masuk di sela-sela shaf untuk mengganggu. Apa dalilnya ini? Mari kita tampilkan dalilnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau melihat di shaf-shaf yang renggang itu ada seolah-olah setan-setan itu seperti kambing-kambing kecil yang
menerobos masuk pada saf-saf. Beliau mengatakan rasu sufubakum, rapatkan saf kalian. Rapatnya tadi apa? Menempel kaki dengan kaki, pundak dengan pundak. Wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah antara saf pertama dengan saf kedua, saf ketiga dan seterusnya. Jangan terlalu jauh. Wa hadu bainal a'naq, luruskan antara tengkuk. Tengkuknya lurus. Tengkuknya lurus berarti safnya juga harus lurus. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sungguh demi Allah, inilah arasyayatin, saya bisa melihat setan-setan tadkhulu, masuk min khalalis shaf, dari celah-celah shaf, ka'annahal hadath, seolah-olah bentuknya setan itu kambing-kambing kecil. Ini hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Jadi Allah membuka alam gaib tentang setan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mata beliau bisa melihat setan-setan yang menerobos masuk pada saf-saf yang khalal. Khalal itu yang bercelah. Bercelah itu maksudnya kakinya tidak nempel dengan kaki. Makanya kaki sebelah kita kalau tidak menempel, kita tempeli. Tapi ketika dia tidak mau ditempeli, pergi, ya sudah, tidak usah dikejar. Nanti malah oyak-oyakan. Cukup diberitahu setelah sholat, Pak, kalau sholat dirapatkan supaya setan tidak masuk pada shaf gitu. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, didoakan saja. Kemudian orang yang memutuskan shaf, Allah juga memutus kepadanya. Orang yang menyambungkan shaf, Allah akan menyambung kepadanya dengan rahmatnya. Nah, ini fadilah menyambung shaf. Maka ketika ada shaf yang tidak nempel kaki dengan kaki, kita sambung. Fungsinya apa? Supaya Allah juga nyambung dengan rahmatnya kepada kita. Adapun orang yang sebaliknya, ketika disambungi shaf dia malah menjauh, Allah sudah memutus rahmat kepada dia. Dalilnya mana itu? Mari kita lihat dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qata'a shaffan qata'ahu Allah." Barang siapa yang memutus shaf, maka Allah telah memutusnya. Wa man wasala shaffan, barang siapa yang menyambung shaf, wasalahu Allah, Allah pun juga menyambungnya, yaitu menyambung dengan rahmatnya. Makanya Rasulullah mengatakan, wala tadru furujatin lisyaitan, jangan kalian biarkan ada celah-celah untuk dimasuki setan. Ketika kaki tidak menempel, ya ini berarti kita membiarkan setan masuk. Kata Nabi, jangan dibiarkan, tapi kamu sambung. Kenapa? Karena kalau kita sambung, maka Allah akan menyambung terhadap dia, yaitu rahmatnya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Jadi memang apa yang beliau tulis dalam buku ini semuanya dari hadis-hadis yang sahih. Kalaupun ada hadis yang dhaif, itu hadis-hadis yang dhaif yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka mensahihkan, sebagian mereka ada yang mendhaifkan. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan pada waktunya nanti. Baik, kita lanjutkan yang poin yang ketiga. Beliau mengatakan tentang mengangkat kedua tangan. Jadi disyariatkan di dalam sholat itu kita mengangkat kedua tangan begini. Para ulama mencari hikmah kenapa orang sholat disuruh mengangkat kedua tangan. Ada yang mengatakan hikmahnya untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Sebagaimana orang yang dia ditodong misalnya dengan tembak, dia akan angkat kedua tangannya menunjukkan dia tunduk. Demikian juga kita menghadap kepada Allah, kita menunjukkan tunduk kita kepada Allah. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan hikmahnya mengangkat tangan ini adalah untuk seolah-olah membuang dunia. Dunia kita buang ke belakang. Allahu Akbar. Kita buang ke belakang. Nah, maka orang salat kalau meresapi hakikat ini, insya Allah dia lebih bisa khusyuk. Meskipun hakikat atau hikmah-hikmah salat seperti ini tidak ada kejelasannya dari Rasulullah SAW. Hanya ini para ulama mencari hikmah. Kenapa sih salat itu disuruh mengangkat tangan? Nah, kita ngerti hikmahnya atau tidak ngerti hikmahnya, tetap kita harus mentaati ajaran Rasulullah SAW. Ya tidak tahu hikmahnya nggak apa-apa, tapi mengerti hikmahnya dan meresapinya itu lebih bagus, karena dengan sebab meresapi hikmah ini kita bisa merasakan hakikat salat, menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang dalilnya
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Umar mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi idza qama fi shalah, apabila berdiri di dalam salat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua telapak tangannya hatta yakuna hadwa mankibain, sampai mencapai sejajar kedua pundaknya. Pundaknya ini, Pak. Dalam riwayat yang lain itu sejajar telinga. Maka silahkan pilih, sejajar pundak ini boleh, sejajar telinga ini boleh. Jangan terlalu tinggi. Karena sebagian orang itu gini, Allahu Akbar. Ini bukan sejajar telinga nih, di atas telinga. Nggak ada dalilnya. Adanya sejajar pundak atau sejajar telinga. Jangan terlalu tinggi. Wa kana yaf'alu dzalik, dan beliau juga melakukan hal itu, yaitu mengangkat tangan hina yukabbir liruku', ketika takbir untuk ruku'. Wa yaf'alu dzalika, juga melakukannya idza rafa'a ra'sahu min ruku', ketika mengangkat kepala dari ruku', yaitu untuk i'tidal. Wa yaqulu, dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Wa la yaf'alu dzalika, dan beliau tidak melakukan itu fi sujud, ketika sujud. Jadi tempat-tempat mengangkat tangan ketika salat adalah pertama ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Yang kedua ketika akan rukuk Allahu Akbar. Yang ketiga ketika bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Adapun ketika turun untuk sujud, maka sunnahnya Nabi tidak mengangkat tangan. Maka saya merasa heran, di Solo ini ada beberapa orang yang kalau mau sujud itu malah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Saya nggak paham kenapa dia melakukan itu, padahal ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, ini sahih yang tingkat paling tinggi, sangat jelas mengatakan Nabi tidak angkat tangan ketika sujud. Maka nggak usah ditiru orang-orang yang seperti itu, karena menyelisih hadis yang paling sahih. Hal itu hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapapun dia tidak usah ditiru, karena apa? Kita disuruh meniru Rasulullah, bukan meniru selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, wa an Malik bin al-Huwairits, ini salah tulis ya, mestinya ha, ini pakai kha, ini pakai titik, salah, dihapus sendiri ya. Wa an Malik bin al-Huwairits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah kebiasaan Nabi, idza kabbara, apabila takbir, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima, sehingga sejajar udhunaihi, dengan kedua telinganya. Nah, ini dalil yang kedua. Kalau tadi sejajar pundak, sekarang sejajar kedua telinga. Makanya muncul tiga pendapat. Pendapat pertama, boleh sejajar pundak seperti ini. Pendapat kedua, boleh sejajar telinga seperti ini. Pendapat ketiga, menggabungkan dua riwayat. Caranya menggabungkan gimana? Bagian telapak tangan atas disejajarkan telinga, bagian telapak tangan bawah sejajarkan pundak. Jadi tengah-tengah antara keduanya. Maka ujung jari kita sejajar dengan ujung dari telinga kita. Sehingga bagian bawah telapak tangan kita sejajar dengan pundak kita, tengah-tengah antara keduanya. Ini tiga pendapat, semuanya silahkan dipilih yang mana bebas. Kemudian wa idza raka'a, dan apabila beliau ruku', rafa'a yadayhi, beliau angkat kedua telapak tangan hatta yuhadhiya bihima udhunayhi, sehingga sejajar kedua telinga lagi. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan bila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', faqala sami'allahu liman hamidah, lalu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, fa'ala mithla dzalik, beliau melakukan semisal itu, yaitu mengangkat tangannya sejajar dengan telinga sama semua. Maka ringkasnya, hadis ini menolak pendapat yang mengatakan bahwa takbiratul ihram hendaklah mengangkatnya lebih tinggi. Kan ada yang mengatakan kalau takbiratul ihram itu mengangkatnya sejajar dengan telinga. Tapi kalau rukuk dan lain-lainnya sejajar dengan pundak, lebih rendah. Itu tidak benar, perincian seperti itu. Saya temukan memang ada hadisnya yang merinci begitu, tapi hadisnya dhaif. Maka karena dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Adapun ini hadisnya sahih, ternyata menyamakan antara takbiratul ihram dengan ruku, dengan i'tidal, angkat tangannya tingginya sama persis. Kemudian satu hadis lagi,
Wa an Wa'il bin Hujrin, ini salah tulis lagi. Wa'ilin ini maksudnya Wa'ili, ya, ini tidak pakai tanwin. Jadi memang mohon maaf ya, cetakan yang ini banyak salah tulisnya karena ini tulisan dari orang lain, bukan langsung dari penulisnya yaitu Ustadz Abdurrahman Siddiq. Adapun yang langsung dari tulisan beliau yang cetakan lama itu tidak banyak salahnya seperti ini. An Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hina iftataha shalah, ketika membuka salat, memulai salat, rafa'a yadayhi, beliau angkat kedua telapak tangannya, hiyal udhunai, sejajar kedua telinga. Qala thumma ataituhum, dia mengatakan lalu saya datang kepada para sahabat-sahabat Nabi, farafa'tuhum, ini tampaknya salah. Fara'aituhum, ini salah lagi. Ini mestinya fara'aituhum, lalu saya melihat mereka yarfa'una aydiyahum, mengangkat telapak tangan mereka, ila sudurihim, sampai dada-dada mereka, fiftitahis salat, pada waktu membuka salat, wa alaihim baronis wa aksiyah, sementara mereka memakai baju-baju burnus dan baju-baju selendang. Burnus itu adalah baju yang ada tutup kepalanya, gamis yang ada tutup kepalanya. Jadi ringkasnya, Wa'il bin Hujr menceritakan, dulu saya melihat Nabi kalau sholat itu mengangkatnya sampai ke telinga. Tapi setelah itu saya datang lagi ke Madinah, melihat para sahabat Nabi ternyata mengangkatnya sampai setinggi dada. Setinggi dada berarti apa? Setinggi pundak. Nah, maka dua-duanya diperbolehkan. Setinggi telinga boleh, setinggi pundak juga boleh. Setinggi pundak itu berarti sama dengan apa? Setinggi dada. Hanya saja di sini penulis yaitu Al-Ustaz Abdurrahman Siddiq mengatakan hadis-hadis ini menunjukkan adanya mengangkat kedua tangan waktu mulai sholat, yaitu takbiratul ihram, sebanding dengan dua pundak, sebanding dengan dua telinga, setinggi dada. Nah, sebanding dengan dua pundak itu sama dengan setinggi dada sebenarnya. Kemudian yang kedua, mengangkat dua tangan disertai dengan takbir. Keterangan, diriwayatkan pula mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian baru takbir. Dari beberapa kemungkinan itu boleh dipilih salah satu. Nah, jadi boleh kita Allahu Akbar bersamaan lafal takbirnya dengan mengangkatnya. Boleh juga kita ketika takbiratul ihram itu angkat tangan dulu. Setelah tangan pada telinga baru kita Allahu Akbar. Boleh juga sebaliknya, kita mengucapkan Allahu Akbar, baru setelah itu apa? Angkat tangannya. Adapun di sini beliau hanya menulis dua. Ya. Yang pertama, mengangkat kedua tangan disertai dengan takbir, alias bersamaan. Yang kedua, mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian baru takbir. Nah, satu yang beliau belum sebutkan di sini adalah takbir dulu, baru kemudian apa? Mengangkat tangan. Kalau mau tahu dalilnya, bisa dibaca kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah, dan kitab itu lebih lengkap daripada kitab ini, lebih terperinci dalil-dalilnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang sudah kita baca ini menunjukkan bahwa tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu kali sholat dengan sholat berikutnya kadang-kadang berbeda. Seperti tadi ya, kadang mengangkatnya setinggi telinga, kadang mengangkatnya setinggi pundak atau setinggi dada. Maka perbedaan seperti itu menurut para ulama adalah perbedaan yang bersifat variatif. Artinya tidak saling bertentangan. Sehingga boleh dipilih salah satu, boleh juga dilakukan semuanya. Kalau dipilih salah satu, misalnya seumur-umur kita salat itu selalu mengangkat setinggi pundak, boleh. Atau seumur-umur kita kalau mengangkat tangan setinggi telinga, boleh. Atau kita menggabungkan semuanya. Salat subuh setinggi pundak, salat zuhur setinggi telinga, salat asar tengah-tengah antara keduanya memakai pendapat yang ketiga tadi. Silahkan, tidak ada masalah.
Hanya saja perbedaan-perbedaan bacaan yang diajarkan oleh Nabi dalam sholat, baik itu doa iftitah, atau doa sujud, atau doa ruku. Nah itu kalau ulama mazhab Hambali itu memilih untuk membaca salah satu. Mana dari riwayat-riwayat yang ada itu pilih salah satu, kemudian itu yang dilazimi seumur hidup kita. Tapi kalau guru saya, Syekh Walid Hafizahullah Ta'ala, beliau memilih untuk semuanya diamalkan dengan cara tadi. Kadang melakukan yang ini, kadang melakukan yang itu. Dan saya kira kalau kita kumpulkan semuanya, kadang melakukan ini, kadang melakukan itu lebih bagus dari sisi ilmu kita tidak akan hilang. Misalnya ya, kita takbirnya seumur-umur hanya setinggi pundak. Bisa jadi karena kita hanya melakukan satu itu saja, maka ketika ada orang mengangkat sampai setinggi telinga, kita lupa ilmu yang sudah kita pelajari ini, akhirnya kita menganggap itu salah. Tapi kalau kita juga melakukan itu, kadang setinggi pundak, kadang setinggi telinga, kadang tengah-tengah, maka insya Allah ketiga-tiganya tidak akan kita lupakan karena sudah kita praktekkan. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama, nasta'inu bilhifdzil ilmi bil amal. Kami minta tolong kepada Allah untuk menghafal ilmu dengan cara mempraktekkan. Nah, dipraktekkan itu menyebabkan apa? Ilmunya tidak lenyap. Kemudian sebagai penutup untuk poin atau bab yang ketiga ini adalah bahwa tidak ada sama sekali dalil yang sahih ketika orang mengangkat tangan ini jempolnya dijawilkan pada cuping telinga. Allahu Akbar. Nah, ini nggak ada dalil sama sekali. Karena dulu saya pernah diberitahu bahwasanya termasuk sunnah Nabi angkat tangan itu dijawilkan jempolnya pada cuping telinga. Nah, ternyata kata para ulama tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan hal tersebut. Adanya hadis mengatakan bahwa Nabi mengangkat kedua telapak tangannya sampai jempolnya ini setinggi pada cupingnya. Setinggi cuping itu bukan berarti menyentuh, Pak. Maka harus dibedakan antara menyentuhkan jempol pada cuping telinga, disengaja nyentuh-nyentuhkan gitu, itu tidak ada dalilnya. Berbeda dengan yang mengangkatnya dipaskan setinggi cuping telinga. Jadi memang kadang-kadang membaca hadis Nabi itu kita perlu hati-hati ya. Jangan dipahami sendiri sehingga memunculkan pemahaman-pemahaman nyeleneh. Coba panjenengan perhatikan lafal hadisnya ya. Rasulullah ketika sholat yarfa'u mengangkat ibhamaihi kedua jempolnya, ini jempol, ila syahmati idhuni kepada atau sampai kepada cuping kedua telinga. Nah, kalimatnya hanyalah mengangkat sampai cuping telinga, bukan menempelkan begitu, bukan menyentuhkan. Apalagi hadisnya ini kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Derajatnya apa? Dhaif. Nah, sehingga anggaplah ini diartikan menyentuh cuping telinga, anggaplah begitu, hadisnya pun dhaif, tidak usah dijadikan sebagai dalil. Kita lanjutkan satu bab lagi, bab yang keempat. Tentang menaruh tangan kanan atas tangan kiri, maksudnya sedekap. Nah, ini ketahuilah bahwa mengangkat tangan setelah itu bersedekap pada tubuh kita, ini adalah ciri-ciri mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang-orang Syiah, mereka ketika salat Allahu Akbar, tangannya dilepas, tidak sedekap. Tetapi tidak semua orang yang melakukan itu berarti orang Syiah, tidak. Mazhab Maliki, mereka juga ketika salat Allahu Akbar, tangannya dilepas, tidak disedekapkan. Meskipun ya tidak sepakat seluruh mazhab Maliki melakukan hal itu, tetapi itulah pendapat yang dianggap kuat di dalam mazhab Maliki, yaitu tangannya tidak disedekapkan. Nah, kita tidak usah menoleh mazhab-mazhab begitu ketika menyelisih terhadap sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana sunnah baginda Rasul? Kita baca hadisnya. An Abi Juhayfah anna Aliyan radhiyallahu anhu qala. Ali bin Abi Thalib mengatakan as-sunnah, sunnah Nabi adalah wadmul kaffi, meletakkan telapak tangan alal kaffi, di atas telapak tangan yang lain. Maksudnya telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, fis sholati, di dalam salat, tahta surah, di bawahnya pusar.
Tapi hadis yang di bawahnya pusar, ini hadisnya derajatnya dhaif. Terus kalau dhaif bagaimana? Syekh Mukbil mengatakan, semua hadis yang bicara tentang letak tangan pada saat sedekap, apakah di dada, apakah di perut, apakah di bawah pusar, semuanya tidak ada yang sahih. Karena itu kata beliau, bebas panjenengan taruh di mana. Di dada, berarti agak tinggi begini, silahkan. Tapi ibu-ibu nggak bisa begini ya. Kemudian di bawahnya lagi, tengah, yaitu di perut, seperti mazhab Syafi'i, silahkan. Atau ke bawah lagi, di bawah pusar, silahkan. Ya. Yang penting jangan pegang bagian burung, yaitu ke bawah, terlalu bawah. Itu malah bukan sholat. Hadis berikutnya. Wa an Wa'il bin Hujrin, ini kurang Hujrin. Wa an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala, shallaitu aku salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a, dan beliau meletakkan yadaihi al-yumna, kedua telapak tangannya yang kanan. Nah, ini salah ya. Yadahul yumna mestinya telapak tangannya yang kanan, ala yadihil yusra, atas telapak tangan yang kiri, ala sodri, di atas dadanya. Nah, ini hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Kata Syekh Albani, hadis ini sahih. Makanya Syekh Albani dan murid-muridnya kalau sholat itu agak tinggi, Allahu Akbar, nah, sedekapnya agak tinggi. Kenapa? Dipaskan dada, karena hadisnya dianggap sahih. Ibnu Khuzaimah yang meriwayatkan hadis ini juga sahih kan. Tapi kata Syekh Mukbil, ini tidak sahih. Tambah satu hadis lagi dalam bab ini, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, kana nas, adalah para manusia, maksudnya para sahabat, yumarun, mereka disuruh ayyadu ar-rajulu, bahwasanya seseorang meletakkan al-yadal yumna, tangan kanan, ala dhira'il yusra, pada hastanya yang kiri, fi shalah, di dalam salat. Nah, jadi yang dipegang itu apa? Hasta. Hasta ini, Pak. Maka prakteknya adalah yang kita pegang pada saat kita sedekap adalah telapak tangan plus pergelangan plus hasta. Semuanya dipegang. Jadi tidak begini, tidak juga begini. Kalau begini nih kebablasan. Ini sedekap yang kebablasan. Ada kan sebagian orang gini, Allahu Akbar, ini kademen ya nih. Jangan begitu. Itu tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah, paskan ini tangan. Kata guru saya, Syekh Hasan Al-Kaf, Anda pegang pada tempat jam. Nah, gitu. Maka yang terpegang semuanya, telapak tangan dan pergelangan dan hasta. Dalilnya apa? Dalilnya kita lanjutkan. Qala Abu Humaid, berkata Abu Humaid, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi, idza qama ila shalah, kalau berdiri salat, yarfa'u yadayhi, mengangkat tangan, hatta yuhadhiya bihima mankibai, setinggi pundak, thumma yukabbir, kemudian takbir, hatta yaqirra kullu 'azmin fi mawdhi'i, sehingga menetaplah setiap tulang pada tempatnya, mu'tadilan, dalam keadaan lurus. Ya, jadi salat jangan tergesa-gesa. Allahu Akbar. Nah, kemudian apa? Tenang. Tenang. Setelah tenang baru kemudian berganti gerakan yang lain. Riwayat yang lain, an Asim bin Kulayb fi hadithi qala, thumma wada'a yadayhi al-yumna, kemudian beliau meletakkan tangan kanan ala dhahri kaffihi al-yusra, di atas punggung telapak tangan kiri, warusghi, di atas pergelangan, wasair, di atas hasta. Nah, inilah dalil yang saya maksudkan. Jadi untuk bab ini yang paling inti adalah hadis dari Asim bin Kulayb ini. Ini yang paling jelas menunjukkan bagaimana tata cara kita bersedekap. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan sedekap pada waktu sholat adalah kita pegang pada bagian tempat orang meletakkan jam. Ini penjelasan Syafi'iyah kontemporer seperti itu, sebagaimana saya dengar langsung dari guru kami Syekh Hasan Al-Kaf, salah satu dari ulama Madinah rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk menggabungkan riwayat-riwayat yang ada, maka silahkan dipilih. Okay?
Kadang-kadang Allahu Akbar kemudian agak tinggi begini boleh. Allahu Akbar pada perutnya pas begini supaya nyaman dan enak boleh. Allahu Akbar kemudian di bawah pusar juga boleh. Cuman kalau saya perhatikan orang sholat meletakkan tangan di bawah pusar kelihatan seperti wong males. Kelihatannya saja, tidak selalu begitu. Tapi boleh, silahkan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena semua hadis tentang letaknya pada tubuh ini, kata sebagian ulama tadi, tidak ada satupun yang sahih, maka malah kita boleh bebas mana saja. Seandainya ada satu yang pasti sahih, sementara yang lain dhaif, tentu kita akan memilih yang pasti sahih tadi. Tapi di sini kasusnya berbeda. Semuanya tidak ada yang selamat dari kedhaifan atau kecacatan di dalam hadis tersebut. Baik, kita baca kesimpulan beliau. Kesimpulan hadis-hadis ini, di dalam sholat tangan kanan ditaruh dengan memegang atau tidak atas tangan kiri. Nah, ini perhatikan kata-kata dengan memegang atau tidak. Artinya boleh hanya menaruh saja, boleh dengan memegang. Berbeda ya, memegang dengan naruh. Kalau naruh cuma naruh tak. Kalau memegang, maka jarinya memegang, mingkup. Ini dua-duanya sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang memegang untuk yang menaruh itu dalilnya yang hadis mengatakan wadha'a, meletakkan. Nah, berarti meletakkan tidak memegang. Nomor 2, batas menurunkan boleh sepanjang batas lengan bawah dari siku sampai dengan punggung telapak tangan. Jadi menurut beliau mulai dari telapak tangan ini sampai siku ini. Tidak boleh lebih. Kalau lebih tadi, ini salatnya orang kademen tidak sesuai sunnah. Nomor 3, dua tangan tumpukan ini kemudian ditaruhkan atas dada, setidak-tidaknya tidak di bawah pusar karena kedudukan hadisnya dhaif. Nah, ini yang dipilih oleh penulis. Tapi kalau yang saya pilih berbeda. Yang saya pilih adalah fatwa dari Syekh Muqbil, semua hadis di atas baik di dada maupun di pusar maupun di perut semuanya tidak sahih, makanya boleh mana saja. Tapi kalau panjenengan mau ikuti pendapat beliau ini juga boleh. Karena pendapat ini berarti sependapat dengan Syekh Albani yang mensahihkan hadis tentang naruh di dada dan mendhaifkan hadis yang naruh di bawah pusar. Terakhir keempat, menurut hadis Abu Humaid di atas, demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Malik, tangan tidak ditaruhkan atas tangan yang lainnya, melainkan dibiarkan lurus saja ke bawah. Untuk lebih jelasnya harus dilihat Nailul Awtar. Nah, jadi kenapa kok mazhab Maliki tidak menaruh tangan pada dada tapi dilepas? Itu berdasarkan hadis yang nomor 2 dari terakhir. Pada kalimat hatta yakirra kullu azmin fi mawdhihi mu'tadilan. Sampai semua tulangnya balik ke tempatnya dalam keadaan lurus. Berarti gimana? Allahu Akbar, lurus. Tapi riwayat ini, riwayat yang tidak sesuai dengan riwayat-riwayat yang lebih banyak. Karena itu tidak usah kita ambil yang ini. Apalagi kata-kata hatta yakirra kullu azmin fi mawdhihi mu'tadilan. Ini tidak sangat jelas menunjukkan bahwasanya tangannya dibiarkan lepas. Karena bisa jadi yang dimaksud setiap tulang kembali ke tempatnya, yaitu di tempatnya masing-masing. Nah, tempatnya di mana? Dijelaskan hadis yang lain, yaitu tempatnya di atas dada tadi. Jadi paham ya? Tapi maksud saya dari sini kita ngerti bahwasanya orang-orang mazhab Maliki yang mereka tidak bersedekap dalam sholat ternyata juga punya dasar yang mereka anggap adalah menunjukkan hal tersebut. Baik, sampai di sini mungkin ada pembahasan sebelum kita tutup, dipersilahkan. Monggo, Pak. Orang-orang Syiah tidak sedekap. Yang saya tahu begitu. Tapi memang Syiah itu sangat beraneka ragam. Nah, saya nggak ngerti apakah semua Syiah seperti itu. Yang saya tahu Syiah seperti ini. Wallahu a'lam. Maka dipastikan kalau orang yang sholatnya sedekap ini bukan orang Syiah. Karena ini tanda Syiah.
Meskipun tadi ya, tidak semua yang tidak sedekah berarti Syiah, tidak. Orang-orang mazhab Maliki yang mereka juga Ahlus Sunnah juga tidak sedekah.